Halo sahabat, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya sahabat selalu mendapat pemberitahuan setiap ada konten baru. Selamat mengikuti. Pada episode sebelumnya, saya ada memberi pernyataan supaya kita selalu memikirkan apa yang Allah pikirkan. Yang saya maksudkan dari pernyataan itu adalah mengikuti pikiran Allah. Mengikuti pikiran Allah sama seperti mengikuti kehendak Allah, atau seperti judul dari sebuah lagu pop rohani yang berjudul "Seperti yang Kau Ingini". Sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah selalu mendekati manusia dengan berbagai cara. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Akibatnya manusia tidak lagi mengenal Allah. Namun demikian, Allah selalu mendekati manusia dengan banyak cara. Allah mewahyukan dirinya melalui alam semesta yang diciptakannya, melalui pengalaman-pengalaman pribadi kita maupun pengalaman-pengalaman dari berbagai bangsa-bangsa. Allah juga memanggil para nabi untuk menjadi guru kita yang mengajarkan tentang Allah. Para nabi memiliki relasi khusus dengan Allah, relasi yang dibangun bersama antara Allah sebagai pencipta mereka yang bekerja sama dengan para nabi sebagai ciptaannya. Para nabi mengenal pribadi Allah, pikiran dan perasaan Allah. Kita bisa pelajari dan bisa temukan naik turunnya relasi manusia dengan Allah dalam kitab-kitab Perjanjian Lama melalui kacamata pribadi para nabi masing-masing dan juga pengalaman bangsa-bangsa, terutama bangsa Israel. Sedangkan dalam kitab suci Perjanjian Baru kita mengenal pribadi Yesus Kristus, Putra Allah. Melalui Yesus Kristus kita diajarkan tentang Allah yang kita panggil dengan sebutan Bapa. Allah Bapa. Para rasul dan para murid mengalami kehidupan bersama dengan pribadi Yesus Kristus melalui keseharian kehidupan mereka. Untuk mampu mengerti pikiran Allah, kita harus mengalaminya terlebih dahulu. Dalam konteks ini, kita harus percaya dan mengikuti Yesus Kristus. Melalui perjalanan hidup kita bersama Yesus Kristus, niscaya kita akan sampai kepada Allah. Ada banyak rekaman dan kisah di mana para murid, terutama para rasul, mengalami pasang surut relasi mereka bersama dengan Yesus. Mari kita ambil contoh pengalaman Rasul Petrus. Rasul Petrus adalah pribadi yang dia keras kepala sekaligus juga lembut, mengayomi tapi juga labil, berani tetapi masih ada takutnya. Setidaknya dalam pengalaman Rasul Petrus, ia pernah menyaksikan peristiwa-peristiwa mulia. Ia pernah menyaksikan berbagai macam mukjizat yang diperbuat Yesus, terutama seperti peristiwa transfigurasi Yesus. Yesus yang nampak dalam kemuliaan Allah. Di situ juga terdapat Nabi Musa dan Nabi Elia. Mereka tampak sedang bercakap-cakap. Karena takut dan juga rasa bingung, maka Rasul Petrus mengusulkan kepada Yesus dengan berkata, sesuai yang dikutip dari Injil Markus 9 ayat 5. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Saat itu selain Rasul Petrus juga bersama-sama
Dengan mereka ada Rasul Yakobus dan Yohanes. Petrus tampak berinisiatif dan gerakan dalam hatinya lah yang mendorongnya untuk mengatakan kalimat-kalimat di atas. Hal itu terjadi karena memang Allah Bapa sengaja menunjukkan kemuliaannya bersama Putra Tunggalnya Yesus Kristus. Allah secara definitif mengatakan inilah, bahwa ini sungguh-sungguh anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Allah telah mengatakan Yesus Kristus adalah Mesias anak Allah. Penampakan itu terjadi di atas gunung yang memang menggambarkan kehadiran Allah seperti yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Tetapi bukan hanya peristiwa kali itu saja. Di kesempatan yang berbeda dalam perjalanan di Kaisarea menurut Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. lalu Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Sekali lagi Rasul Petrus mewakili para murid menjawab dengan tepat. Jawaban Rasul Petrus memang tepat dan benar. Setidaknya Rasul Petrus mengimani dan mempercayai akan Yesus Kristus. Apa yang Rasul Petrus pikirkan sesuai dengan apa yang Allah sampaikan kepadanya saat peristiwa transfigurasi Yesus Kristus. Lalu apakah Rasul Petrus sungguh sudah paham atau mengerti apa yang Allah pikirkan, atau melihat sesuai dengan kacamata dan rancangan Allah, berpikir sesuai dengan pikiran Allah? Mari kita lanjutkan pengalaman Rasul Petrus ini. Sesuai dengan Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan 28. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, kali ini sikap dan kata-kata yang keluar dari mulut Rasul Petrus salah besar dan mendapat teguran yang sangat keras. Yesus sampai menyebut Rasul Petrus iblis sebagai teguran yang sangat keras, di mana peristiwa sebelumnya Rasul Petrus dipuji dan diangkat oleh Yesus. Alasannya adalah karena Rasul Petrus tidak memikirkan yang dipikirkan Allah. Ia tidak paham, tetapi hanya pikiran manusia saja yang dia pakai. Sesungguhnya Rasul Petrus saat itu hanya menjadi dirinya sendiri yang bereaksi berlebihan dan tidak memikirkan apa tindakannya, apalagi konsekuensinya. Ia hanya lakukan saja yang seperti biasa yang kita lakukan, yaitu mengikuti kehendak kita sendiri, tidak mengikuti rancangan atau yang telah dibuat oleh Allah. Kalau begitu, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa sedikit atau bisa mengenal
atau mengerti apa yang Allah pikirkan, atau bagaimana rancangan Allah itu. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Begitu sulit bagi kita untuk bisa mengerti dan memahami rancangan Allah, apalagi bisa mengerti pikiran Allah. Terbentang jarak yang sangat jauh. Memang sulit, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Kuncinya adalah selalu menyambut Allah dalam setiap peristiwa kehidupan, karena Tuhan Allah sendiri yang akan mengajarkan kepada kita. Ia sendiri berkenan supaya kita dapat memahami rancangannya. Sekali lagi, kita harus selalu menyambut Allah dalam semua aspek kehidupan kita. Aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikannya kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Inilah rancangan Allah, sebuah masa depan yang penuh harapan. Rancangan Allah adalah damai sejahtera. Allah Bapa berkenan mengutus Putra Tunggalnya Yesus Kristus demi mewujudkan rancangan itu. Ia mengutus Yesus Kristus Putranya untuk datang ke dunia dan harus menderita sengsara serta wafat di salib, lalu bangkit pada hari ketiga. Maka ketika Petrus menolak cara Allah untuk mewujudkan damai sejahtera dan masa depan penuh harapan bagi kita tersebut, sama saja Rasul Petrus menolak pikiran Allah, menolak rancangan Allah yang sebenarnya Rasul Petrus sendiri tidak mengerti, dan ia hanya mengikuti keinginannya saja yang tidak ingin Yesus versinya yang ia pikir akan menjadi pemimpinnya nanti akan dicelakai oleh orang lain, dan akhirnya mereka semua akan kembali ke dalam kesusahan mereka. Karena pikiran dan sikap itulah Yesus Kristus menyebutnya iblis. Karena iblis tidak akan pernah mengikuti kehendak Allah. Iblis dan rombongan-rombongannya akan selalu merusak rancangan Allah. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita selalu ada di dalam pikiran Allah? Adakah kita berusaha untuk menyelami pikiran Allah dalam hidup kita? Bagaimana sikap kita terhadap ketidakpastian hidup kita di dunia ini? Adakah kepasrahan dalam diri kita pada kehendak Allah? Sahabat Ruang PC, mengikuti Yesus berarti kita berjalan atau berziarah sepanjang hidup kita hanya untuk mencintai Allah, mengasihi Allah, dan membiarkan langkah kaki kita tertuju pada rancangan Allah. Bukan pikiran kita atau perasaan kita, tetapi pikiran dan perasaan Allah dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk menyangkal diri kita. Artinya, tidak mengikuti kedagingan kita, tidak mengikuti pikiran dan perasaan kita, lalu memikul salib kita masing-masing dan mengikuti Dia. Pikul dan mengikuti Yesus. Ya, pikul salib dan mengikuti Yesus berarti manis pahit hidup kita ini adalah persembahan diri kita kepada Allah. Seluruh hidup kita adalah pemurnian jiwa kita supaya semakin dekat kita dengan Sang Bapa, Sang Pencipta.
Dengan memikul salib berarti kita menerima situasi kita yang sekarang ini. Mengikuti Yesus berarti kita menolak setan dan iblis yang menawarkan masa depan yang salah dan semu. Semoga kita semakin menghayati panggilan kita sebagai umat Allah yang sedang berziarah menuju tanah keabadian. Semoga kita juga selalu semangat dalam kasih Allah. Terima kasih, demikianlah episode kali ini. Kita akan jumpa kembali di episode lain berikutnya. Non scole sed vita discimus. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.